Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatmawati. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 di Universitas Negeri Malang dengan nomor induk mahasiswa 2331127027792. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 2 Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari ini, Selasa, 15 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 di SMP Negeri 2 Tenggarong Seberang. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, sehat semuanya ya? Sehat. Alhamdulillah. Ibu ucapkan terima kasih karena sudah berkenan hadir ya memenuhi undangan Ibu ya untuk mengikuti kegiatan layanan bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Boleh minta tolong untuk Ridho untuk dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita melakukan kegiatan pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Ridho sudah memimpin kita untuk berdoa pada pagi hari ini. Semoga dengan kita awali dengan berdoa, harapannya kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan lancar ya. Amin ya robbal alamin. Nah anak-anak, sebelum kita memulai, Ibu ingin kalian ya mengisi daftar kehadiran terlebih dahulu. Baik, silahkan Ruli. Terima kasih karena sudah mengisi daftar hadir pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu akan menyampaikan bahwasanya kegiatan kita pada pagi hari ini adalah kurang lebih pelaksanaannya selama 40 menit ke depan. Jadi mohon kerjasamanya ya agar pada saat prosesnya berjalan lancar ya. Nah, ini pasti kelasnya kan berbeda-beda ya, kelas 9-nya. Jadi Ibu ingin
ya untuk semuanya saling perkenalan satu sama lain. Ya, cukup dengan nama, menyebutkan kelasnya juga, kemudian menyebutkan kelebihan yang dimiliki. Bisa? Bisa ya. Baik, kita mulai dari sebelah kanan ibu atau kiri ibu? Ayo sebelah mana? Ya, kanan dulu boleh. Ya, silahkan. Mengucapkan salam bisa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruli dari kelas 9D. Kelebihan yang saya miliki, saya bisa bermain kulit dan salah satu hobi saya adalah menanam tanaman. Konsep tanam saya untuk berkelanjutan, yaitu mengurangi pestisida. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asana Rasulita. Saya dari kelas 9S. Kelebihan yang saya punya bisa membuat kue. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Saya Linda Satria Dewi dari kelas 9A. Kelebihan yang saya miliki yaitu bisa menang. Terima kasih, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustafa dari kelas 9G. Kelebihan saya adalah permainan sepak bola. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa bermasak ya. Selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 9A. Kelebihan yang saya miliki. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita dari kelas 9A. Kelebihan saya bisa menang. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Selamat pagi, nama saya Tiara. Saya dari kelas 9A. Kelebihan yang saya miliki adalah bisa bermain piano. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina. Saya dari kelas 9A. Kelebihan yang saya miliki adalah menggambar. Baik, terima kasih. Ya, jadi itu tadi sudah perkenalan ya. Jadi sudah bisa tahu nih kelebihan masing-masing dari teman-teman kita ya. Nah, baik. Selanjutnya adalah Ibu akan memberikan sebuah contoh ya. Contoh di mana mungkin kalian pernah mengalaminya. Jadi misalkan seperti ini. Pernah tidak kalau misalkan ketika di kelas, ketika ulangan ya, kalian sudah yakin dengan jawabannya nih, misalkan A. Tapi kemudian timbul keraguan-raguan, akhirnya berpindah ke B. Ya, padahal jawaban yang benar adalah A. Akhirnya ada penyesalan seperti itu. Pernah seperti itu? Pernah ya. Atau mungkin ketika ada Bapak Ibu guru mengajukan sebuah pertanyaan, ya, kalian ingin menjawab nih, tapi ragu-ragu. Benar atau tidak begitu jawabannya. Jadi akhirnya maju mundur, akhirnya nggak jadi untuk menjawab. Pernah seperti itu? Pernah ya. Jadi itu disebabkan kenapa? Kurangnya rasa percaya diri. Nah, jadi itu adalah merupakan salah satu topik kita pada pagi hari ini ya. Baik. Kemudian Ibu akan menyampaikan bahwasanya tujuan layanan ya pada pagi hari ini adalah untuk membangun rasa percaya diri. Ya, jadi yang awalnya tidak percaya diri, ya, menjadi lebih percaya diri lagi, ya. Dengan apa? Yaitu kita tahu nih ciri-ciri. Pertama kita harus mengetahui ciri-ciri orang yang memiliki percaya diri itu bagaimana. Nah, setelah kita tahu ciri-cirinya, kita harus membiasakan diri untuk selalu percaya diri. Nah, selanjutnya kita harus membuang rasa ketidakpercayaan diri kita. Menjadi apa? Menjadi lebih percaya diri. Jadi itu adalah serangkaian tujuan layanan yang harus kita capai begitu ya. Nah, anak-anak, kemudian untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini ya, mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Dengan tepuk percaya diri. Bisa kita mulai? Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3.
Aku percaya aku pasti bisa. Aku tahu semua pasti bisa. Yang penting berusaha, jangan lupa berdoa karena Tuhan itu ada. Baik, sudah semangat ya? Baik, nampak ceria sekali wajahnya ya. Baik anak-anak, Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah melaksanakan bimbingan kelompok? Belum ya, jadi ini pertama kalinya ya? Baik, sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum tahu ya. Jadi bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan kelompok ya yang dimana dilakukan oleh kelompok orang yang memanfaatkan dinamika kelompok ya, yang dimana disertai dengan adanya pendapat, tanggapan, dan saran dari berbagai anggota kelompok. Jadi kita pada saat ini melakukan dinamika kelompok begitu ya. Bisa dimengerti maksud Ibu? Saya. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan bahwasanya dalam layanan bimbingan kelompok ini kita memiliki asas. Ya, yang pertama adalah rahasia. Jadi, apapun yang kita cerita, ya, apapun yang terjadi dalam kelompok kita ini, ya, itu menjadi rahasia kita, begitu ya. Jadi orang lain tidak boleh tahu, begitu ya. Yang kedua adalah asas keterbukaan. Jadi terbuka, jadi menerima pendapat, ya, kemudian berpendapat. Jadi harus terbuka, begitu ya. Jadi ketika ada teman kalian ya yang menyampaikan pendapat, diterima, begitu ya. Kemudian kalau misalkan kita ingin berpendapat, silahkan, begitu ya. Kemudian yang ketiga ada asas kesukarelaan. Jadi anak-anak semua tadi sudah secara sukarela ya datang ya memenuhi undangan ibu tadi, begitu ya. Kemudian yang keempat adalah asas kenormatifan, di mana kita dalam melaksanakan layanan bimbingan kelompok ini tidak boleh melanggar norma-norma yang ada yang berlaku di masyarakat ya. Seperti apa? Seperti norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan. Jadi kita tidak boleh ya seperti itu. Bisa dipahami maksud Ibu? Bisa. Ya, jadi kita tidak boleh menyinggung ataupun melanggar norma-norma tersebut ya. Baik. Sudah siap untuk menerima layanan pada pagi hari ini? Siap ya. Jadi nanti kalau misalkan ada sebuah pertanyaan ingin menjawab, acungkan tangannya ya. Bisa dimengerti maksud Ibu? Saya. Baik anak-anak, jadi topik tugas pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan percaya diri. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi di awal ya. Jadi percaya diri. Ada yang tahu apa itu percaya diri? Bisa angkat tangan. Ya, Rido. Percaya kepada kemampuan diri sendiri. Ya, percaya kepada kemampuan diri sendiri. Ada yang lain? Ada yang lain? Apakah sama? Ya, Winda. Mampu mengendalikan rasa ragu dan putus asa untuk percaya diri. Baik, mampu mengendalikan rasa ragu ya, dan terus untuk percaya diri. Baik. Ada lagi? Sudah? Itu saja? Oke. Jadi percaya diri adalah ya, sikap atau keyakinan seseorang ya yang memiliki ya rasa tidak ada kecemasan, ya, tidak khawatir ya. Tetapi dia juga memiliki rasa tanggung jawab terhadap tindakan yang sudah ia lakukan, ya, serta mampu menerima kelebihan dan kekurangan yang dia miliki. Jadi itu adalah pengertian dari percaya diri, ya. Dari sini bisa dimengerti? Saya. Baik. Kemudian ada yang tahu bagaimana ciri-ciri orang yang percaya diri? Ya, silakan. Berani mencoba, ada lagi. Tidak takut gagal. Optimis ya. Jadi berani mencoba, kemudian tidak takut gagal, kemudian optimis. Jadi itu adalah beberapa ciri-cirinya ya. Berani bertanggung jawab. Itu juga termasuk ciri-cirinya ya. Baik, selanjutnya adalah manfaat dari orang yang memiliki rasa percaya diri itu apa? Ya. Berhasil, ada lagi. Sukses, apalagi?
Baik, tidak takut terhadap tantangan masa depan. Ya, jadi manfaatnya seperti itu ya. Jadi tidak takut terhadap tantangan ya. Karena apa? Karena memiliki rasa percaya diri begitu ya. Jadi tidak takut gagal juga. Kalau misalkan gagal, coba lagi begitu ya. Karena sudah memiliki rasa percaya diri begitu ya. Jadi jangan takut kalau misalkan pernah mengalami kegagalan ya. Kita harus bangkit untuk mencoba ya, karena pasti dari kegagalan itu pasti ada sebuah keberhasilan ya. Nah, terus gimana kalau misalnya kita membangun rasa percaya diri kita harus bagaimana? Supaya Memotivasi diri. bagus, memotivasi diri. Jadi untuk membangun rasa percaya diri adanya motivasi diri. Selain itu ada lagi? Berhenti membandingkan diri dengan orang lain, begitu ya. Ada lagi? Ya. Percaya terhadap diri sendiri. Nah, itu juga termasuk dari bagaimana membangun ya rasa percaya diri. Sudah jelas, anak-anak? Sudah jelas ya. Nah, baik. Untuk semakin memperjelas lagi, kita akan menyaksikan sebuah video yang akan Ibu putar. Nanti Anda lihat, Anda pahami, kemudian nanti akan Ibu tanya ya terhadap tanggapan apa mengenai video tersebut. Bisa? Saya Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata, kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena gak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar dan cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka lah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsel. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada mengejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin.
Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Baik, sudah sangat jelas ya dari video tersebut. Sudah ya, baik. Ada yang mau mencoba untuk menanggapi video tersebut? Silakan angkat tangannya. Silakan Winda. Membedakan diri sendiri terhadap orang lain karena setiap orang itu memiliki standar keunikan masing-masing. Baik, bagus ya Windanya. Baik, ada lagi mungkin? Tiara? Bersyukur terhadap apa yang kita miliki. Baik ya, jadi itu tadi dari Tiara, kemudian dari Winda. Jadi artinya jangan membeda-bedakan ya. Artinya mensyukuri bahwasanya, meyakini bahwasanya manusia itu unik, begitu ya. Kita tidak bisa menyamakan ya antara diri kita dengan orang lain. Jadi kita harus menghargai sebuah perbedaan dan menerima kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Baik, anak-anak, selanjutnya Ibu akan membagikan ya lembar kerja ya kepada kalian. Mohon untuk diisi. Sudah dapat semuanya ya? Sudah. Jadi ini ya ada nama, kelas, hari, tanggal, dan ada topik kita pada pagi hari ini apa? Percaya diri. Jadi ini berisi ada beberapa gambar, ada 2 gambar yang dimana kalian diminta untuk ya menguraikan apa maksud dari gambar tersebut ya, kaitkan dengan topik kita pada pagi hari ini yaitu percaya diri. Kemudian lembar yang kedua ya, ini berisi tentang Anda diminta untuk mengisi kelebihan dan kekurangan ya, masing-masing 3. Kemudian di kolom selanjutnya ada bagaimana cara mengatasi kekurangan yang ada dalam diri kalian. Ya, dari sini bisa dipahami? Bisa. Baik, silahkan dimulai untuk menuliskan jawabannya. Apakah sudah semuanya? Belum ya?
Sudah, Tiara? Baik. Sudah? Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik anak-anak, kalian sudah mengisi lembar kerja ya, yang Ibu minta tadi. Semoga kalian sudah semakin paham terkait dengan topik kita pada pagi hari ini, yaitu percaya diri. Nah, untuk mengetahui seberapa paham kalian juga, Ibu akan bertanya. Nah, kira-kira nih, apa yang kalian dapatkan ya pada topik pagi hari ini terkait percaya diri? Ada yang bisa? Silakan angkat tangan. Ada? Ya, silahkan Tiara. Menambah wawasan. Baik, wawasan apa yang diterima oleh Tiara? Pengertian dari percaya diri. Baik, menurut Tiara tadi apa percaya diri itu? Meyakini kemampuan diri. Meyakini kemampuan diri. Baik, sudah itu saja? Baik, ada lagi? Menurut kalian, apa yang kalian dapatkan pada pagi hari ini? Ya, Winda. Baik, bisa menjadi teladan dan bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, ada lagi? Bagaimana, Kalista? Oh, mungkin ada Tiara lagi, coba. Apalagi Tiara? Mengetahui kekurangan dan cara mengatasi kekurangan. Baik, mengetahui kekurangan dan cara mengatasi kekurangannya bagaimana? Oke, baik. Silahkan, Davina. Dengan mengikuti bimbingan kelompok ini, saya jadi mengetahui ciri-ciri orang yang percaya diri. Baik, jadi mengetahui ciri-ciri orang yang percaya diri. Baik, ya. Apalagi? Gimana Kalista tadi? Apa yang didapatkan oleh Kalista pada pagi hari ini?
Kami berbeda-beda, tidak boleh minder terhadap fisik maupun prestasi yang kita miliki dengan membanggakan apa yang ada di dalam diri kita. Baik, artinya bangga terhadap diri kita, begitu ya. Baik kekurangan dan kelebihan kita, begitu ya. Oke, ada lagi? Tidak ada lagi? Sudah cukup? Baik, nah itu tadi sudah ya. Kemudian ya, apa yang akan kalian lakukan untuk kedepannya supaya lebih percaya diri? Tidak ragu-ragu, Tidak ragu-ragu, berani menjawab, berani menjawab, tidak takut untuk gagal, tidak takut untuk gagal, berani bertanggung jawab. berani bertanggung jawab terhadap yang dilakukan, begitu ya. Oke, ada lagi? Sudah itu saja? Sudah, tidak takut tantangan. Tidak takut tantangan ya. Jadi itu adalah beberapa hal yang harus kalian lakukan nantinya ya. Jadi artinya kalian harus memiliki rasa supaya baik besok saya harus ngapain nih? Apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri saya itu harus bagaimana? Ya. Jadi ada yang tadi sudah menyampaikan harus berani ya, tidak takut gagal ya. Jadi artinya berani mencoba dan sebagainya. Baik, kemudian ya, yang selanjutnya adalah perasaan kalian ketika mengikuti layanan bimbingan kelompok ini bagaimana? Pesan-kesannya. Kesannya seru. Seru, ada lagi? Oke, awal-awal takut tapi menarik ya. Oke, apa lagi? Ruli, gimana awal-awal? Gimana? Malu karena terlalu mengerti tentang apa itu percaya diri. Mm-mm. Tapi setelah mengikuti bimbingan ini, kita bisa memahami sedikit tentang percaya diri. Baik ya, jadi awalnya belum tahu nih apa percaya diri. Ketika mengikuti bimbingan, akhirnya jadi tahu. Jadi menambah wawasan baru ya, menambah wawasan kita begitu ya. Oke, ada lagi selain itu? Silahkan Winda. Awalnya saya ragu untuk mengikuti bimbingan tersebut, Mm-mm. karena ada rasa takut. Tetapi setelah mengikuti bimbingan tersebut, saya adanya muncul rasa percaya diri, dan bimbingan tersebut bisa menjadi motivasi dalam kehidupan saya dan teman-teman. Ya, baik. Baik ya, jadi itu tadi ya pesan kesannya dari perwakilan dari teman-teman kalian ya. Jadi Bu Rasa mungkin awal-awal mungkin ada rasa ini dalam bentuk apa ya? Ini apa ya? Bimbingannya apa ya? Tapi ketika sudah menjalani akhirnya oh iya nyaman, enak begitu ya, seru begitu ya. Jadi itu adalah beberapa ungkapan yang ada di antara teman-teman kalian. Nah, anak-anak selanjutnya ya Ibu menyampaikan bahwasanya kalian harus tetap memiliki rasa percaya diri ya, karena memang percaya diri ini penting ya. Jadi bisa kita gunakan untuk apa? Contoh kehidupan kita, misalkan ketika kita mengerjakan tugas ya, kita harus penuh percaya diri bahwa jawaban kita adalah benar begitu, yakin begitu ya. Kalau sudah yakin insya Allah begitu, percaya diri itu penting ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga harus ya menerima kelebihan dan kekurangan kita begitu ya. Kalau misalkan kita sudah mengetahui kekurangan kita, ya kita harus menutupinya juga dengan kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Ya, di samping itu juga mencari tahu, oh ternyata kekurangan saya di sini. Bagaimana cara mengatasinya? Begitu, bisa dipahami maksud Ibu ya? Bisa ya. Baik anak-anak, Ibu akan memberikan kalian lembar penilaian ya, diisi yang dimana ini cukup ya, ini cukup mencentang saja, menceklis. Yang dimana checklist ini hanya ada skala skornya, ada 1, 2, 3, dan 4. 1 itu kurang, ya 2 itu cukup, 3 itu baik, dan 4-nya itu sangat baik ya. Kemudian jangan lupa ditulis nama dan tanda tangannya ya.
Sudah? Baik, sudah semua ya? Sudah, alhamdulillah. Jadi anak-anak, ya, pertemuan pada pagi hari ini sudah berakhir, ya. Jadi kita bisa melanjutkan pertemuan ini, bisa ya. Di hari apa kira-kira? Kapan saja? Mungkin lebih spesifik, hari Rabu atau Kamis atau bagaimana? Rabu. Rabu, jamnya sama seperti ini? Ya. Ya. Baik, ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya berarti di hari Rabu, ya, sama seperti tadi jamnya ya. Baik, tadi sudah diawali dengan berdoa, ya. Jadi ditutup dengan berdoa. Baik, silahkan, Rido. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pagi hari ini, mari kita doa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas waktunya yang sudah berkenan hadir ya untuk mengikuti serangkaian kegiatan layanan bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi besok di hari Rabu, kemudian di jam yang sama. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.